Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Pulau Bandung kilometer 12 Subang. Alhamdulillah, senang sekali sahabat Al-Shifa. Saya Hansa Amira kembali bisa menyapa sahabat semuanya dalam segmen opsi obrolan penuh inspirasi. Sahabat Al-Shifa, seperti biasanya dalam opsi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah menemani Hansa di studio Al-Shifa. Sahabat yang mau bergabung, baik itu untuk bertanya ataupun juga berbagi kisah cerita yang berkaitan dengan tema atau keluar tema, boleh bergabung via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Sahabat juga bisa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @lshifa_radio. Dan jangan lupa sahabat juga bisa dengarkan El Shifa Radio melalui jaringan streaming kami di www.elshifa.radio.com. Baiklah sahabat Alshifa, kita bersama-sama akan menyapa Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa di sini untuk berbagi dalam opsi kali ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Juga ya. Alhamdulillah. Meskipun cuaca sangat panas tapi sehat ya Umi ya? Alhamdulillah. Baik Umi, untuk sekarang tema yang akan dibagikan ke sahabat Alshifa yaitu mengenai peran ayah dalam mengasuh anak. Ya. Peran ayah yang mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu selain dari mencari nafkah gitu ya, peran apa saja untuk seorang ayah dalam keluarganya khususnya dalam mengasuh anak. Baik Umi, untuk materinya bisa langsung disampaikan kepada sahabat Alshifa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasipa. Bertemu kembali dengan saya di sini. Kita berbagi pengalaman, sahabat Rasipa ya. Tema kita pada kali ini tentang peran ayah dalam pengasuhan. Saya yakin sahabat Rasipa yang sudah berkeluarga tentunya dan calon ayah pastinya sudah siap ya dengan peran ini gitu. Rugi kalau nggak terlibat ya. Betul. Karena ya orang tua, ibu dan ayah punya peran yang sangat penting dalam pengasuhan anak yang akan membentuk ya karakter anak dan dia akan membawanya hingga dewasa kelak gitu ya. Dan peran ayah khususnya di sini itu sudah jelas ya, karena di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah memberikan penekanan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu menjadi pelindung bagi wanita, dan dalam keluarga yang wajib dalam pengasuhan ini tanggung jawabnya yang pertama itu memang ada di sosok ayah gitu. Jadi yang wajib duluan sebenarnya masuk anak tuh ayah gitu. Ayah. Jadi sang ibu atau sang istri tinggal diperintah aja sama ayah gitu. Kan istri itu punya dua ya kewajiban kepada suami. Yang pertama taat, yang kedua qurrata a'yun gitu. Jadi dia ingin bagaimana anak kelak, ya tentu pasti sang suami harus punya rencana, ya sang ayah harus punya rencana ke depan gitu ya. Kita mau anak kita kelak akan begini. Anak kita misalnya ya nanti jadi ahli syariah aja semua disiplin ilmunya, itu ayah itu yang akan mencanangkan rencana seperti itu gitu ya, karena untuk akademi juga peran ayah sangat besar ya gitu. Jadi sang ibu tinggal melengkapi gitu. Jadi melengkapi dan mendukung garis-garis besar yang sudah dicanangkan ya oleh seorang ayah. Bukan ibu yang membuat, tapi yang pertama memang seorang ayah itu harus punya rencana yang global, visi misinya untuk keluarga dan anak-anaknya kelak ya. Jadi dalam pengasuhan di sini itu sejak sedini mungkin ya, sejak mungkin sejak ketika beribadah malam ya. Kalau dalam Islam itu sangat perannya sangat penting juga untuk kesolehannya seorang anak. Setelah itu ketika dia baru lahir ya, kalau sekarang saya perhatikan gitu ya, sudah mulai berkembang baik ya gitu. Kalau potretnya anak-anak muda sekarang
benar-benar mengingatkan sang ayah, kalau saya perhatikan ya, mudah-mudahan, karena banyak contoh ya di medsos gitu ya, bagaimana seorang ayah itu juga suruh berperan berbagi, mengurus anak, memandikan anak ya, kalau berani ya sang ayahnya. Ada seorang suami juga yang mengambil jatah itu ketika istri masih harus bed rest ya, Betul. sehabis melahirkan gitu. Jadi peluang itu diambil kalau memang dia mumpuni, kan kadang takut ya karena masih kecil gitu ya, dan nggak punya pengalaman mungkin sebelumnya, tapi peran memandikan itu ya diambil gitu ya ketika mungkin anak sudah 3 bulan, agak gedean lah gitu ya, agak apa namanya, eh, sudah layak lah gitu seorang ayah berani gitu. Jadi jangan sampai terlewat Pak, atau enggak kalau tidak memandikan, memakaikan bajunya ya, mengurus keperluan buang air besar, air kecilnya. Jadi interaksi itu dirasakan ya, bukan anak yang baru lahir itu dia kan nggak tahu siapa yang ngurus gitu, tapi sosok ya, ketika sudah melihat itu kan dari suara aja sosoknya sudah terasa gitu ya. Misalnya contoh nih, ada seorang ayah yang mendengkur ketika tidur, itu kan bayi yang baru lahir dengar gitu ya. Betul. Nah ketika ayahnya lagi tugas malam, dia cari tuh gelisah, gue pun nggak tahu itu suara apa, kok nggak ada gitu. Artinya sekecil pun peran itu terasa ya oleh sang bayi, tidak harus menunggu entah kapan gitu ya. Jadi luar biasa. Nah itu interaksi seperti itu sangat apa namanya diingat ya oleh sang anak, sehingga anak kelak bisa tumbuh matang gitu ya. Efeknya luar biasa ya, tumbuh matang, kemudian dia percaya diri, kemudian dia juga bertanggung jawab ya, dan berani mengambil keputusan, karena memang keputusan apapun ya, tugas orang ayah itu dia yang ketok palu. Kebijakan keluarga itu yang menentukan ya, ABC-nya, walaupun itu usulan siapapun, itu dari seorang ayah. Jangan kemudian ayah nggak punya keputusan, nggak tahu ya, bingung, coba umi aja deh gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi anak jadi nggak punya tanggung jawab dan tidak percaya diri gitu. Jadi sosok ayah yang memang dari fisiknya beda juga kan, dia lebih pekar gitu ya, lebih mungkin sportif ya, yang pasti ya seorang ayah. Kalau ibu kan pemimpin ya, mungkin jangan kebalik gitu ya. Jangan terbalik, jadi harus nunjukin kesportifannya, dia gagah, berani ya, kuat gitu kan. Itu yang pertama dulu yang dirasakan sejak dini ya oleh seorang anak gitu ya. Nah, kemudian ketika dia beranjak bisa membedakan ya mana seorang ayah dan ibu, nah disitulah nanti peran ayah mulai bisa dilakukan ya. Seorang ayah yang pertama, dia akan menjadi role model ya bagi anak ya, menjadi panutan ya, bagi keluarga lah secara umum, bagi istri, bagi anak-anaknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ayah terutama akan diikuti oleh anak laki-lakinya ya. Jadi ketika seorang ayah paham misalnya ya, yang wajib misalnya sholat untuk seorang laki-laki itu ke masjid, hal-hal yang wajib ya misalnya. Nah itu kan muakkadah ya, mendekati wajib gitu. Nah seorang ayah harus menjadi role model gitu ya, untuk menjalankan itu ya. Betul. Bisa dengan yang pertama mengajak anak ketika memang sudah mampu menjaga ketertiban ya sedini mungkin ke dalam masjid, atau memang ada apa namanya, pengorbanan ya untuk melaksanakan itu gitu. Nggak izin nggak ke masjid ya, nggak, jadi banyak nggak ke masjidnya ketimbang ke masjid. Nah itu akan sulit ya, kita ingin mengharapkan anak soleh ya, terutama anak laki-laki yang ketika mendengar azan langsung bersiap gitu ya ke masjid gitu. Nah sang umi ketika sang ayah punya rencana itu pasti akan mendukung ya, mensupport untuk menyiapkan semuanya, karena bagaimanapun teknis itu kan memang ibu ya, bagaimana letak pakaian dia untuk ke masjid gitu pasti kan. Kan seringnya gini,
udah mau siap si anak teh tungguin nah gitu. Terus si ayah tuh luar biasa tuh kalau bersabar ya dengan itu, pasti ibunya yang kebirit-birit, oh ini bajunya sarungnya gitu ya dan seterusnya. Kalau dibiarkan ya terlewat ya kesempatan untuk, nah itu me time banget tuh sama si ayah ke masjid ya kan, karena si ibunya kan nggak ikut gitu ketika saat itu. Dan itu ketika mungkin pastinya satu hari paling berbanding misalnya subuh ya, maghrib, isya ya bisa 3 kali gitu kan, bersama dengan anak beribadah gitu. Ya belum lagi yang lain-lain ya, tambahan-tambahan kegiatan yang lain. Nah itu aja lebih dari cukup kalau menurut saya gitu ya. Suasananya ke masjid ya nyaman, damai, nggak ada apa namanya hal-hal negatif lah, luar biasa gitu ya. Ketika itu bisa yang pertama dan utama dirutinkan gitu ya di rumah. Nanti ketika anak sendiri dia akan membayangkan itu dan akan bisa melakukan di sekolah mudah ya, melakukan ketika anak nyantri juga ya, karena udah ada pengalaman ya yang sama dengan ayahnya ya. Jadi menjadi role model pertama untuk ibadah-ibadah yang wajib, dan selebihnya dalam perilaku juga ya, dari makan, minum, pakaian ya, kemudian tadi ya memutuskan pendidikan ya dan seterusnya. Nanti seorang anak akan dekat gitu dengan sang ayahnya, tinggal si ibu ini bantu gitu. Coba tanya ayah gitu ya, coba tanya ayah gitu. Walaupun anak itu kadang-kadang kan ke ibunya dulu curhat kan, kita jangan lupa melibatkan ayah gitu. Jadi kadang kita udah putusin, udah beres, ayah udah tahu aja, jadi laporannya gini-gini nih, jadi saya nyuruhnya begini-begini gitu. Padahal putusan ayah itu penting untuk kepercayaan diri seorang anak. Itu pastinya dalam kehidupan kita kadang bimbang kan, seorang ibu apalagi perempuan ya, ngeri, takut gitu ya. Cuman kalau ayah sosoknya kan tegaan gitu ya. Dalam gendong aja juga kan katanya beda ya. Gendong anak dia yang bagian guncang-guncang tuh ayah gitu kan, dan ada tuntunannya lah ya untuk hal itu, tapi itu nggak mungkin dilakukan sama ibu, main kuda-kudaan ya, pokoknya gagah-gagah seru gitu tuh biasanya ya, kebayang kebayang ya hal itu. Dan cerita juga disempatkan ya, disempatkan untuk saya punya pengalaman di keluarga gitu, bapaknya anak-anak itu punya memori untuk cerita si kancil. Itu sebelum dia bisa sekolah itu mendengarkan, mencuri dengar guru. Jadi ke anak-anak itu ceritanya si kancil terus-terusan. Jika bila pulang kerja tiduran rebahan si kancil sampai apa, tapi itu berkesan aja dongeng, walaupun judulnya sama, mungkin bisanya itu ya sementara gitu, belum sempat punya referensinya. Artinya yang sekecil mungkin, yang mudah-mudah, nah peran itu terasa gitu, maksudnya seperti itu. Walaupun nggak protes kan anak-anak, orang dia pengen bersama, oh masa itu aja, enggak tuh nggak kedengeran, nggak mau aku kalau ceritanya itu lagi, enggak, karena serunya itu mungkin dengan dramatisasi sampai gede inget gitu. Tapi tadi kesan kebersamaan itu yang mungkin ya lebih dimaksudkan di sini, karena tadi sosok ayah itu kan kawamunan, pastinya dia bertanggung jawab juga kan. Ayah itu bertanggung jawab di luar rumah ya, yang bertanggung jawab pertama dan utama mencari nafkah kan ayah. Itu pastinya persentase durasi waktu juga kan pasti terbatas ya dibanding seorang ibu. Tapi kalau pesan itu sampai ke ibu, semuanya bisa dijalankan. Kalau sekarang mah bisa ya dengan telepon, dengan apa gitu bisa sih gitu. Sosok itu menjadi penting lah gitu. Jadi kalau seorang anak mencari ayahnya yang belum pulang, itu berarti keberadaannya walaupun nggak ngomong itu memang ditunggu. Ketimbang ayahnya pulang dia takut. Karena biasanya yang bikin seorang ayah jadi monster
ibunya juga. Hmm. Gimana tuh? Marah-marah ya. Gini, jalur singkat karena sosok ayah yang tegas ya, ya anak tuh lebih sering apa ya, manis gitu. Ya, Banyak. gitu. Jadi ibunya jalan pintas gini, kalau nggak nurut pasti yang disebut ayah, bilangin ayah. Tuh. Terus kemudian dia ikut, jangan ikut, nurut lah gitu. Nah itu di benak anak, yang memang dia sudah segan sama ayahnya nambah gitu. Jadi kayak nggak ketemu ayah nggak cari gitu, seperti itu. Jadi menahan diri deh mengambil jalur instan ya, kalimat-kalimat apa pamungkas. Karena kalau kita perhatikan dan ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim ya, Bunda Hajar itu walaupun berpisah ya, ibaratnya mungkin dari sisi nafkahnya juga secara khusus ya itu terputus ya dan seterusnya, tapi ketika mereka bertemu di usia balik kan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertemu di usia balik, itu hormat Nabi Ismailnya, bahkan sampai ke perintah yang nggak ada manusia di bumi ya, diperintahkan menyembelih, Nabi Ismail langsung dukung gitu. Nah ini kan pastinya ada peran ibu untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik tentang sang ayah gitu. Betul. Saya ayah mana sih, pasti insya Allah mungkin ya Ismail kecil bertanya seperti itu, tapi sang ibu bisa menyampaikan gitu sehingga dia menjadi seorang yang apa namanya, tawadu ya, rendah hati juga. Dan di akhir dari perintah penyembelihan itu, semoga aku termasuk orang-orang yang soleh gitu, orang-orang sabar, pokoknya termasuk. Jadi sosok Ismail ini mengakui bahwa ada pendahulu aku ini begini, bukan aku tuh paling gitu ya, paling beriman. Nah itu kan ketawaduan ya, seorang, dan mereka akrab aja gitu. Kalau sekarang kan ada HP, ada apa misalnya, ini nih ayah ini nih lagi video call nih, kamu lari misalnya ya. Nah itu tinggal dievaluasi. Bisa jadi karena peran kita ibu yang menginformasikan kurang pas, atau enggak memang ayah yang jarang banget gitu ya berinteraksi dengan anaknya, jadi nggak ada pesan yang dirindukan sampai. Jadi role model menjadi penting ya, banyak insya Allah kisah-kisah teladan ya, dari yang jauh-jauh pun gitu ya, ketika ada peraturan misalnya habis subuh tilawah, itu mereka semuanya video di grupnya dipasang video call, jadi ada kebersamaan yang jauh jadi dekat gitu. Betul. Jadi difungsikan banget ya untuk keluarga gitu, atau enggak pertemuan rutin yang dirindukan, yang dulu ya fasilitas sudah banyak banget. Jadi role model itu pasti bisa dirasakan ya oleh sang anak maupun sang istri ya, keberadaannya itu bisa dirasakan itu, seperti itu ya gitu. Jadi kebaikan, kelembutan, jadi ayahnya tuh lembut, nggak cuma apa namanya, tegas gitu ya. Biasanya seorang ayah sih biasanya nih, karena dia yang pegang keuangan, kayaknya lebih apa namanya, apa tuh, lebih mudah ya ketika diminta gitu, istilahnya apa tuh namanya, dia lebih royal gitu nggak sih, atau kecuali yang pelit ya. Kalau saya ngerasainnya gitu, jadi anak-anak tuh seneng kalau bapaknya yang belanja. Bapaknya yang belanja pasti banyak gitu hasilnya ketimbang sang ibu, Karena biasanya nggak terlalu teliti. Nah sebenarnya kan tadi ya, kalau beli nggak nawar gitu ya, ntar kitanya yang protes gitu. Padahal dia juga maksudnya nolong ya, anak laki-laki, orang laki-laki itu kan jualan laki-laki juga ya. Udah empatinya tuh muncul. Kalau kita kan perempuan ditawar walaupun 500, Iya. 1000, yang penting judulnya nawar, terus kita protes gitu ya, kenapa nggak ditawar, padahal dia punya maksud. Nah ini juga interaksi seperti itu juga memberi empati kepada semua anak. Iya. Jadi saya juga sih sebenarnya ada hal-hal jual beli yang memang harus ditawar juga, balance lah gitu ya, seperti ini kan untuk hal tertentu, tapi mungkin juga ada yang ya ditambah lah gitu ya, itu boleh. Nah itu biasanya dapat dari sosok ayah gitu, interaksi itu.
Nah kalau nggak ada model begitu kan dia jadi kurang empati. Kayak ngasih orang lain juga kan biasanya lebih banyak ya ayah yang pada umumnya lah. Kalau sosok ayah yang memang karakternya pendiam, gimana tuh? Oh, memang irit sekali bicaranya dalam satu hari gitu. Jadi role model itu kan sentuhan, kalau dia pendiam, sentuhan, apa namanya, kemudian tadi fisiknya juga ada. Jadi ya bisa lah gitu ditutupi kekurangannya. Pasti pasangan tuh emang begitu sih kayaknya. Biasanya. Tapi walaupun ada juga yang dua-duanya rame ya. Jadi keluarga rock and roll gitu. Rame gitu aja. Tapi seringnya sih satunya mendengar, Pendiam. satunya banyak omong. Ya itu tadi role model dengan perilaku, dengan perhatian, dengan apa namanya pemberian gitu. Karena itu sih kalau sekarang bisa di apa namanya ada solusi ya di Japri. Nggak tahu sih kalau yang pendiam itu apakah banyak nulis, kan kalau laki-laki juga ya gitu aja ya nggak banyak cerita. Iya betul. Tapi ada yang ya semuanya sih sebenarnya ketika sosok itu bisa dioptimalkan, harus dioptimalkan, dia harus belajar untuk menambah kata-katanya, maulah berubah gitu ya, insya Allah bisa. Masya Allah ya. Jadi itu dia sifat yang paling utama dari peran seorang ayah adalah menjadi teladan, menjadi role model. Dan jadi kalau misalnya selama ini mungkin beranggapan cukup urusan anak itu urusannya ibu atau urusan mamahnya gitu ya. Mulailah terutama untuk sahabat Al-Shifa nih yang bergelar ayah gitu ya, mulailah untuk memperbanyak interaksi dengan anak, apalagi anak laki-laki gitu ya, yang memang benar-benar harus mencontoh dan menteladani ayahnya sendiri gitu, bukan orang lain, bukan artis-artis atau misalnya public figure lain, tapi ayahnya sendiri. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk sahabat Al-Shifa, terutama untuk para ayah ataupun juga bunda yang memiliki kesulitan mungkin dapat interaksi dengan sang buah hati. Ya, sahabat Al-Shifa, kita akan jeda dulu sejenak dari ruang dengar Anda. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung dan bertanya, bisa disampaikan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian kepada semua. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water.
Penuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dua El-Syifa FM, Radio Inspirasi. Sahabat El-Syifa, kembali lagi masih bersama saya Hans Amira, masih dalam segmen opsi obrolan penuh inspirasi. Sahabat El-Syifa, Hansa masih bersama dengan narasumber kita yaitu Umi Rifka, yang di segmen sebelumnya sudah berbagi mengenai peran ayah dalam mengasuh anak. Yang pertama yaitu adalah menjadi teladan atau role model. Apa nih poin-poin berikutnya yang menjadi peran utama seorang ayah, terutama dalam pengasuhan anak ya. Baik Umi, bisa dilanjutkan kembali untuk materinya. Ya baik, sahabat El-Syifa, kita lanjutkan. Yang kedua adalah peran ayah menjadi pelindung dan penyedia kebutuhan anak. Ya, jadi tadi keberadaan secara fisik walaupun mungkin secara waktu itu sedikit, tapi kalau dia bergabung ya dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, yang sedikit itu berkesan gitu ya bagi seorang anak. Jadi rasa yang akan terbentuk ya, karakter yang akan terbentuk pada anak adalah memberikan rasa aman ya, baik fisik, emosional, mental maupun spiritual. Ya, ketika anak mendukung ketika ayah mendukung anak ya dalam menjalani kehidupannya dalam situasi apapun, maka akan membangun kepercayaan diri dan rasa aman yang tidak akan digantikan ya. Jadi kalau udah percaya diri itu kan dia pede. Nah ini penting kan ya untuk kedepannya, karena anak-anak itu mayoritas sih sebenarnya ya kurang ya rasa percaya dirinya. Bisa jadi dievaluasi, mungkin peran ayahnya kurang maksimal ya, memberikan perlindungan sama dia gitu kan. Bab yang kecil misalnya ketika mengantar tidur ya, mungkin kalau banyak nyamuk itu yang tanggung jawab sebenarnya bapak gitu. Gimana cara nyamuk itu berkurang lah gitu, misalnya kalau musim nyamuk atau panas atau apa, cara masang misalnya kalau yang saya merasa gitu ya, kipas tuh di mana menurut sang ayah tuh nggak boleh di dalam ruangan, dia harus di luar di depan pintu karena bisa mengalirkan udara dari luar. Kalau di sini misalnya muter aja tuh udara. Nah itu kan yang nalar ayah. Nah itu dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang mereka udah berkeluarga, udah ini saya lihat gitu. Jadi itu kan perlindungan dan teknis ya, yang diyakini lebih menyehatkan. Misalnya ini contoh aja, itu peran seorang ayah ya di situ ya. Kemudian yang pasti juga kan memenuhi kebutuhan anak. Jadi kita sampaikan juga ke anak, walaupun kita yang teknisnya gitu, ini ayah tadi kasih uang segini gitu, atau enggak uang saku itu memang ayah yang tentukan ya berapa, atau lagi karena kita mungkin tidak mempunyai uang yang banyak gitu ya, kita sampaikan motivasi ke anak, coba minta sama ayah gitu. Jadi kita yakinkan ke anak bahwa ayah itu penyedia kebutuhannya gitu. Ayah itu nggak pelit, jangan takut minta sama ayah. Nah ini kita yang dukung si ibu. Kalau si anak ragu, kamu gitu kan kadang gitu ya, ibu aja ya ibu mah nggak bisa, kalau kamu nggak bilang ayah ya udah nggak dapet gitu. Nah itu keterpaksaan kan dari seorang anak untuk melakukan itu gitu. Dan bersama dengan anak juga mungkin belanja bareng ya,
Walaupun ceritanya juga akhirnya letih ya sang ayah, tapi kesan bagi anak emang luar biasa. Udah ditemenin, ditungguin sampai pijit gitu kan di kursi pijat, gak ada yang dibeli juga. Walaupun endingnya ya bisa jadi tapi ketika minta lagi tuh ya nggak di apa namanya, tidak kemudian diambil endingnya bagi seorang ayah gitu, paling ntar nggak jadi belanja lama banget mah deh, jadi masalah gitu. Tapi kebersamaan itu yang ditunggu ya oleh anak, karena tipe anak juga beda-beda, nggak sekali belanja dapat barang gitu ya, tapi permintaannya itu mohon dipenuhi gitu, walaupun nanti hasilnya seperti apa tidak kemudian menjadi kapok gitu ya, ayah mah udah nggak mau deh nemenin kamu belanja, udah capek, nggak ada yang dibeli barang. Tapi kebersamaan sebenarnya yang diinginkan oleh seorang anak itu ya, prosesnya yang dilihat oleh Allah juga ya. Betul gitu, jadi tahulah gitu, jadi nggak emaknya aja yang tahu ya, anak yang ini kalau beli barang ribet, yang ini mah gampang, yang ini mah harus dilihat semua gitu kan. Tapi seorang ayah harus paham perbedaan dari karakter anaknya. Jadi dari situ anak akan merasa aman gitu. Jadi ntar kalau dia di luar sendiri itu dia akan bisa menjaga diri gitu ya, tidak sembarangan kemudian ketika ada ajakan siapa gabung sama siapa gitu, karena dia pasti akan menanti ayahnya gitu. Pokoknya apa-apa calling ayah. Ya, jadi figurnya itu ada, jadi tidak mudah mencari, kalau udah pelindung ya, tidak mudah mencari sosok laki-laki lain yang tidak halal ya di luar. Jadi anak-anak perempuan yang maaf ya misalnya pacaran gitu, karena sosok ayahnya kurang di dirinya yang dia rasakan. Mungkin secara finansial oke gitu ya, kan ada juga yang seperti itu ya, ayah merasa selesai dengan urusan kebutuhan anaknya, tapi perlindungannya dia tidak laksanakan ya, tidak dia berikan ke anak, jadi dia cari sosok di luar gitu. Padahal sosok ayah itu bagi seorang perempuan di tahapan tertentu sebelum dia menikah bertemu penggantinya nanti ya, pengganti walinya itu ayah satu-satunya kan, yang katanya loh pertamanya ayah ya, orang yang dicinta itu pertama adalah sosok ayah. Bahkan dia juga nanti punya kriteria berdoa mungkin ya, pengen sosok yang kaya ayah misalnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, pelengkap simulasi perkembangan anak ya. Jadi ini rangkaiannya adalah meningkatkan akal. Jadi simulasi. Jadi memang sih beda ya, ibu dan ayah itu pasti beda yang ada di otaknya, nalarnya gitu ya. Nah itu menjadi apa namanya, menjadi beragam gitu ya, simulasi yang akan muncul dan diterima oleh anak. Biasanya memang seru-seru atau gambar lah, atau bikin apa yang dia tidak bisa dapatkan dari ibu, pasti ditunggu kan gitu ya. Apalagi anak laki ya, lihat bunder bola, maksudnya lihat sesuatu yang bulat itu udah main tendang kan gitu kan, di mana aja itu sampai besar pun gitu ya, anak laki-laki begitu. Jadi banyaklah ya, banyak sarana gitu ya untuk hal itu. Tadi ya meningkatkan akal, jadi ayah membantu meningkatkan kecerdasan emosi dan kemampuan memecahkan masalah. Pasti diskusinya beda, argumen juga pasti beda, karena gimana pun ibu itu rasa ya kan. Ayah itu memang akalnya kan, kasihan sih kenapa biarin aja. Nah itu yang tega-tega itu memang sosok ayah, betul kan. Nah ini akan sepanjang tahun ya dalam kehidupan mereka akan dirasakan ya. Dan kecerdasan emosional ini 80% menentukan sukses atau tidaknya seseorang ketimbang intelektual ya. Nah kemudian yang kedua, meningkatkan keyakinan ya, bahwa mereka adalah anak-anak yang dicintai. Jadi ayah yang suportif membuat anak memiliki harga diri lebih tinggi, lebih bahagia dan percaya diri. Jadi punya izah, bukan izah
pada anak gitu, tidak malu ya kalau memang benar ya, seterusnya. Kemudian berikan perhatian ya. Nah, ini ya, perhatian kalau sekarang mah gampang ya, japri dan seterusnya. Jangan sampai tidak ada komunikasi sama sekali, ataupun memberikan sesuatu yang disukai, atau beli apaan aja deh ini buat kamu gitu misalnya gitu ya. Nah, itu tidak perlu mahal ya, murah meriah, tapi judulnya yang dirasakan anak sebenarnya, ataupun siapapun sebenarnya kalau diperhatiin kan suka ya. Betul, perhatiin itu suka. Nah, itu jangan sampai terlewat gitu ya, atau pujian ya, atau apa gitu. Tapi memang pertemuannya sangat jarang, tapi kalau berkualitas itu Masya Allah. Kemudian memberikan perspektif yang berbeda ya, karena anak-anak itu biasanya tadi muncul banyak pertanyaan di dalam benaknya, bisa jadi jawaban ibu dan ayah pasti berbeda gitu kan ya. Nah, ini dalam tumbuh kembang anak itu sangat diperlukan latihan-latihan ya, latihan otot dan seterusnya, olahraga dan seterusnya, atau hal-hal yang memang khusus ya laki-laki, misalnya mungkin tentang apa ya, rokok, tentang ya pergaulan dan seterusnya, itu harus dibingkai juga secara benar ya, yang hak itu, yang islami itu. Ayah perannya di situ pasti akan muncul kata ayah, bahkan ke ibunya juga bilang, kata ayah nggak boleh gitu ya, jadi kepake banget gitu. Ya itu ya, beberapa hal yang berpengaruh dari pengasuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada, yang hasilnya nanti ya luar biasa gitu ya, sampai kepada rasa tanggung jawab, kemudian percaya diri, aman, tidak ragu-ragu, berani ya, itu akan muncul ya pada diri seorang anak karena pola asuh yang dilakukan oleh seorang ayah. Jadi ada 3 ya Umi ya, kurang lebihnya peran ayah dalam mengasuh anak. Ayah sebagai teladan, kemudian ayah sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan anak, dan ayah sebagai pelengkap simulasi perkembangan anak. Insya Allah ya. Ya mudah-mudahan jadi hikmah nih untuk semua sahabat Al-Syifa ya, mengenai bahwa peran ayah itu tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah saja, apalagi dalam pengasuhan anak sungguh sangat berpengaruh dan berperan besar gitu ya. Nah, Umi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Saya bisa jawab ya. Insya Allah ya. Yang pertama Umi dari sahabat Eko di Subang. Ini seorang ayah. Umi izin bertanya, sejak kecil anak saya lebih dekat dengan ibunya karena memang saya sendiri sibuk kerja di luar daerah. Nah sekarang anak saya sudah berusia 9 tahun dan dia masih suka canggung kalau dekat dengan saya. Ada tips nggak Mi, gimana nih cara sederhana untuk melakukan pendekatan terhadap anak yang mana anaknya sudah mulai beranjak remaja? Iya, harus ini dulu ya. Karena dari kecilnya tidak bersama nih, gimana nih ya? Anaknya jadi Sekarang canggung. udah sama-sama ya sekarang. Artinya sekarang sepertinya. sudah bersama ya. Oh ya, jadi segala sesuatu itu bisa ditutup. Jadi apa istilahnya, hutang pengasuhan bahasanya. Itu ada ya, hutang pengasuhan itu bukan berarti nggak bisa dibayar. Nah, tadi mungkin secara teknis banyak lah informasinya ya di medsos kita gitu ya. Tapi kalau yang dari saya ya tetap sih beri perhatian, terutama kan kalau anak itu senang diperhatiin siapapun. Jadi PDKT-nya kasih sesuatu, cari informasi dia suka apa sih, dia suka apa, tanya juga perasaannya, gimana kamu, bisa lagi makan bakso, gimana menurut kamu baksonya gitu. Gitu, romantis. Karena rasa itu jarang yang nanya. Betul. Benar. Kita tuh kadang lupa nanya rasa. Padahal yang hanya nanya rasa itu orang tua. Dan ketika orang tua yang nanya itu pesannya beda. Perhatiin Bang. Kan kita kadang kalau ketemu, apa kabar? Sehat ya. Udah dikasih mindset sehat gitu. Kita apa kabar? Gitu. Nah anak-anak kadang
sapaan itu kurang gitu, pas sapaan tentang rasa ya. Ya, saya coba bantu jawab ya sahabat Eko. Pertama, perhatikan ya apa yang dia sukai gitu ya, mungkin dari bendanya. Kemudian dalam dialog itu tanya rasa dan ajak untuk berduaan gitu. Pergi berdua aja. Walaupun pertama canggung, ya insya Allah lambat laun dia akan akrab karena sekarang udah beres ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya bisa Jadi meningkatkan. kita harus yakin hutang-hutang pengasuhan itu masih bisa dibayar. Betul. Bisa dibayar. Belum terlambat. Bahkan yang berat sekalipun gitu ya, tetap bisa dibayar. Insya Allah ya, ini untuk sahabat Eko, mudah-mudahan ditingkatkan lagi semangatnya ya untuk mendekati anaknya dengan cara-cara terbaik gitu. Dengan ya, kalau misalnya sahabat Eko ini sosok yang pendiam, yang mau tidak mau, berarti kan harus gitu ya berusaha untuk banyak berinteraksi dengan anaknya, baik dalam bentuk obrolan, jalan-jalan bersama, atau misalnya saling ngobrol gitu ya, memberikan hadiah mungkin ya Mi ya. Itu yang mungkin jarang dilakukan oleh seorang ayah. Mudah-mudahan bisa apalagi nih anaknya nggak tahu nih perempuan atau laki-laki gitu ya. Kalau perempuan nih khawatirnya sosok yang tadi kata Umi bilang gitu, mencari sosok laki-laki yang di luar dari ayahnya gitu ya. Petan berarti. Apalagi nih ini gak disebutkan nih anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau anak laki-laki ya mudah-mudahan juga mudah gitu. Anak perempuan sebenarnya lebih mudah mendekati yang mana Mi? Anak perempuan atau anak laki-laki bagi seorang ayah? Lebih mudah mana? Tanya. Ayah. Tapi katanya anak perempuan lebih. Kalau anak perempuan memang lebih banyak punya masalah itu disampaikan. Ya, jadi akhirnya memang lebih terasa dekat dengan anak perempuannya. Kalau anak laki-laki iya betul. jarang, ya kan dia kan pengen nyelesain sendiri, seolah kan nggak ada masalah. Tipe Kadang anak juga laki-laki seringnya bentrok ya. Kalau laki-laki dengan ayahnya tuh. Iya, jadi mungkin dalam urusan yang lain tadi makanya main, ya makan. Nah ini masalah juga nih Mi, karena sekarang tuh banyak anak laki-laki yang memang dia nggak terbuka sama ayahnya dan lebih bahkan menghindar gitu. Kadang kalau ayahnya ada di rumah, anaknya yang pergi gitu. Begitu pun juga sebaliknya, dan kayaknya malas gitu seperti Ya, berdialog kadang, dengan sosok ayah. Interaksi yang dilakukan itu kontrol gitu. Kamu udah ini belum? Kamu kenapa kemarin? Kamu kenapa begini? Rasa apa yang dia rasa itu nggak dibuka gitu. Mungkin ketika dibuka, nah dari situ memancing kan sebagai stimulus ya, si anak mulai ya mudah-mudahan banyak cerita atau apa. Tapi kalau tiap ketemu ayah malas, tapi tanya ini tanya. Seperti dihakimi gitu ya. Berarti cara komunikasinya mungkin Umi yang harus Kenapa diubah, telat pulang? Kenapa? Bukan ada apa? betul. Nah, ini menjadi satu pelajaran nih sahabat Siva ya, terutama buat sosok ayah. Jadi yang pertama ditanyakan kepada anak itu berarti jangan sesuatu hal yang sifatnya menghakimi gitu ya. Kenapa pakaian kotor? Kenapa pulang telat gitu ya? Tapi lebih ke ada apa dulu gitu ya. Perasaannya dulu mungkin ya, Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat untuk para ayah nih ya, untuk bisa lebih mengelola lagi kata-kata atau bahkan kedekatan dengan anaknya gitu ya, agar tidak menjadi sosok yang lebih mengutamakan menghakimi daripada mengolah atau mencari rasa dari perasaan anak kita. Kemudian Umi satu lagi pertanyaan dari sahabat Dadang di Binong, ini juga kurang lebih sama ya, yaitu mengenai dekat dengan sosok ayah, tapi gimana supaya kedekatannya itu anak juga tetap segan gitu, tetap hormat gitu artinya. Jadi dekatnya itu bukan dekat yang kemudian apa-apa ke ayah, apa-apa ke ayah gitu, atau lebih ke dimanfaatkan gitu. Kurang hormat gitu. Kurang hormat gitu, sehingga akhirnya kalau bahasa kita apa ya, ngalenyek mungkin gitu ya. Atau ada anak yang kemudian kurang rasa hormatnya terhadap ayah, akhirnya disepelekan gitu. Nah gimana supaya anak itu dekat Tidak sama ayah, tidak didengar. Nggak melunjak gitu kali. Nah itu ngelunjak nih, biar anak itu tetap dekat sama ayah tapi dia nggak melunjak gitu. Jadi sih mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kalau dari dalam rumah bisa jadi komunikasi suami istri begitu modelnya.
Ayah niru, anak niru, atau anak melihat tontonan tanpa dikontrol oleh orang tua. Oh itu nggak bagus, yang kayak gitu nggak bagus. Jadi dia kan nggak tahu. Kirain emang begitu tuh nggak apa-apa kan, ada memang ya sinetron yang model-model begitu Iya, ada. banyak. Jadi memang anak harus ditemani ketika nonton itu juga untuk mengarahkan bahwa yang ini benar, yang itu nggak benar ya. Kalau anak udah besar sih bisa diajak diskusi. Mungkin dia juga nganggep temen kali ya, ngomongnya kayak temen yang gimana sih anak sekarang ya kalau ngomong tuh bahkan sih di tingkat yang baik-baik aja nih anak, tapi kalau udah sesama mereka tuh kayak nggak ada hati gitu ngomong, tapi udah kenal di komunitas itu. Mungkin bawa kali ya ke rumahnya gitu ya, bisa diskusi kalau udah besar gitu. Mungkin anak nggak merasa tidak menyangka kalau kalimatnya itu melukai hati ayah gitu. Bisa diajak ngomong, kan orang beda-beda gitu ya. Ibu ayah mungkin dia biasa begitu sama ibunya kali ya, mungkin no problem, tapi sama ayahnya kok ayahnya kurang suka misalnya. Atau mungkin apa misalnya udah dikasih uang minta lagi, atau marah-marah atau gimana sama ayahnya, itu maksud pertanyaan. Mungkin maksudnya itu seperti ingin mendapatkan dua hal sekaligus, dekat dengan anak tapi anak juga segan gitu, artinya ada rasa hormat juga gitu kepada ayahnya. Gitu caranya seperti apa gitu ya. Ya normal-normal aja sih, kita juga dialog sama mereka, jangan kita yang memulai tadi bercanda yang ya, kadang kita bilang kayak gitu sama anak karena itu di bawah lah jauh beratnya ya anak gitu, bisa diapain aja. Nah anak tuh kadang ya modelnya sama aja gitu sama kita, padahal lo kok gitu sama ayahnya, padahal ayahnya kayak gitu sama dia gitu kan, suka kadang begitu ya. Iya betul. Seperti teman, padahal kan sebenarnya harus ada batasan gitu ya. Jadi kan misalnya ngomong ke anaknya tuh ya gimana, orang-orang sekarang kan sama anak tuh kayak bukan dihormati juga ya. Jadi kalimat-kalimat tuh dianggapnya namanya anak, bolehlah dia ngomong gitu mungkin kasar-kasar gitu. Jadi ya role model gitu, jadi role model bisa jadi juga karena itu, bisa juga karena tadi ya kita introspeksi dulu gitu ya, untuk cari sebab dari tontonan atau lingkungan. Nah selebihnya tinggal diarahkan gitu ya. Kalau memang ditemukan menurut ayah nih nggak sopan nih, ya tinggal diarahin. Jadi emang sih mungkin kadang orang deket banget, tapi ntar dia kalau kita deket banget ngelunjak. Enggak juga sih ya, kalau dalam hubungan ayah dan anak, kalau guru dan murid Bisa ada jadi tuh ya, betul. kita akrab banget udah kayak apa, melunjak muridnya gitu kan, apa dia mau gitu, mungkin beda ya kasusnya. Insya Allah sih Kalau ayah dan anak jarang mungkin ya. jarang. Kalau kita juga dalam berkomunikasi juga bagus gitu komunikasinya, itu menempatkan posisi, menghargai juga gitu, seperti itu, sama-sama menghargai. Nah itu untuk sahabat dadang ya, mudah-mudahan bisa lebih menciptakan kedekatan dengan anak, tapi anak juga masih dalam perasaan menghargai dan menghormati seorang ayah gitu ya. Nah paling terakhir nih yang menjadi fenomena sekarang ini, kebanyakan sekarang tuh kalau melihat ke rumah-rumah gitu ya, anak-anak itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi hampir ya di semua rumah atau di semua anak-anak gitu ya, baik itu usia yang masih kecil bahkan remaja, dewasa apalagi gitu ya, mereka dengan dunianya sendiri gitu, sehingga kedekatan jangankan dengan ayah, dengan ibu saja mungkin juga nggak terlalu gitu. Nah apalagi dengan ayah gitu, ini gimana nih untuk sedikit solusinya nih biar kondisi seperti itu tidak terus berlanjut, sehingga akhirnya yang terjadi jauh gitu kan komunikasinya, terus jadi jauh melawan, anak-anaknya jadi melawan. Betul. Ada permintaan juga harus gitu dipenuhi, bahkan ada yang sampai kan beberapa kasus ya menyakiti orang tuanya, berkata-kata kasar, marah-marah, lempar-lempar barang. Ada 1-2 kasus yang sampai membunuh orang tuanya sendiri gitu. Jadi memang ketika benda ini ada dan yang beliin kan orang tua ya, kalau anak nih Betul. itu dengan aturan main gitu. Dari sekarang juga kan, misalnya dia belum punya, pasti orang tua punya aturan. Bahkan kontrol sekarang tuh canggih lah,
remote-nya itu di ayahnya yang lagi ngantor di mana. Jadi itu bisa dibuka sama ayahnya jam sekian gitu. Jadi dengan syarat-syarat tuh ayah tuh kalau udah ini bukan apa. Jadi tetap kita menyerahkan barang ini ke anak, ada konsekuensi juga yang menyertai. Jangan udah nih sudah kitanya kelimpungan sendiri gitu. Jadi nggak nurut lah. Jadi begini disuruh nggak mau tanggung kan itu game Sendiri Dan- terus di kamar. kecanduan dan khususnya jadi harmonisasinya sulit ya. Jadi semuanya tadi garis-garis besar haluannya tuh ayah yang punya. Jadi tinggal didiskusikan. Artinya ini bukan peraturan ayah, kita sharing gitu ya bersama-sama, diskusi kesepakatan bersama. Insya Allah siapapun bahkan anak itu mau ikut gitu karena yang penting dia punya dong. Sebelum beli sih sebenarnya ya. Kan kalau di negara lain penjualnya nggak mau jual, itu buat siapa? Ada keluarga ya, ya kan? Ada informasi di media bawa anak kecil. Kamu beli ini buat siapa? Buat ini anak berapa usianya? Mau dikasih sama penjualnya. Karena peraturannya memang usia sekian baru boleh memiliki gadget. Itu tuh luar biasa tuh. Masya Allah, negara yang sudah maju ya. Kalau di kita orang tua lupa gitu barang itu dikasih terus akhirnya berantem gara-gara barang Itu luar biasa ya, fenomena yang terjadi saat ini ya, Mi, ya. karena aturan main lah punya aturan main semuanya Sampai ada anak-anak yang maksudnya tantrum dalam artian itu tidak bisa lepas gitu ya dari gadget gitu. Ya luar biasa. Umi, paling yang terakhir pesan-pesan aja nih untuk keluarga sahabat Al-Syifa yang tentunya berharap ya dalam rumah itu semuanya berperan, semuanya menjadi pelindung gitu untuk anak-anak dan menjadi keluarga yang dikumpulkan kembali di surganya Allah. amin Pesan-pesannya nih untuk keluarga sahabat Al-Syifa dalam peran ayah ataupun juga ibu dalam pengasuhan anak untuk menciptakan generasi-generasi atau anak-anak yang solehah gitu ya, dan menjadi anak-anak yang sehingga rumah tangga itu bersama dengan keluarga itu menjadi yang sakinah gitu. ya sahabat Al-Syifa ya ada sih beberapa kiat. Yang pertama pasangan harus punya waktu untuk ngobrol Dengan diskusi enggak pasangan pasangan. ayah ibu mau evaluasi gitu perjalanan keluarganya perkembangan anak-anaknya gitu. Jadi kita ketika kurang ilmu jadi kita dinamis gitu. Ketika kurang ilmu kita harus segera belajar. Anak-anak nggak deket nih sama aku ya, aku pengen dekat anak tapi aku pengen dia hormat. Itu banyak sekarang di gadget kita. Jadi segera gitu diatasinya segera. Jadi mungkin hutang-hutang pengasuhannya bisa cepet dibayar ya. Jadi waktu pertama suami istri khusus bahas tentang anaknya gitu ya. Kemudian terus belajar gitu, terus belajar tentang parenting, terutama ayah ya, karena ibu biasanya nggak disuruh juga, dia pengen cari tahu gitu. Kalau ayah tuh emang harus dibujuk terus supaya dia mah dia juga harus punya ilmu untuk parentingnya sehingga dia rela berebut lah ngambil rapot tuh misalnya. Aku aja ayah aja ibu akhirnya dua-duanya misalnya kan jarang tuh Jarang banget. dua-duanya atau enggak dalam sekelas tuh ayah 1, 2, 3 padahal anak tuh bangga banget perasa tadi ya perlindungan emosional keren lah gitu ayahnya datang ke sekolah gitu kan. Nah itu satu hal yang harus segera gitu perubahan seperti itu, bahwa kita ingat ayah itu sosoknya dinanti oleh anak, sosok fisik ya dalam semua tumbuh kembang anak. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak Umi. Ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah untuk sahabat Al-Syifa semuanya. Ini benar-benar proses belajar yang tidak boleh berhenti. Selama bahkan ketika anak-anak sudah dewasa sekalipun atau misalnya sudah berumah tangga masing-masing, tetap peran ayah dalam pengasuhan terhadap anak ataupun juga menciptakan keluarga yang harmonis gitu ya, masih akan terus berlanjut, karena yang diharapkan dari setiap kita semua adalah
masih terus berkumpul bersama-sama dengan keluarga anak-anak kita di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat Al-Shifa, demikian opsi kali ini yang sudah dibagikan. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nampaknya Hansa harus pamit undur dari sahabat Al-Shifa semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang selalu setia bersama kami, dan tetap bersama kami untuk terus menyimak program-program lainnya di 100,2 Al-Shifa FM atau melalui jaringan streaming kami di www.alshifaradio.com. Saya Hansa Amira dan juga Umi Rifka di studio pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.